Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Tiara Yuliana, dan teman saya, Mafita Rahmawati. Kami akan menjelaskan tentang definisi, contoh, dan jenis-jenis dari fungsi. Untuk yang pertama, yaitu definisi dari fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil atau range. Kemudian, terdapat syarat yang harus dipenuhi supaya relasi dapat dinyatakan sebagai fungsi. Yang pertama yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukanlah sebuah fungsi. Kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi itu bukanlah fungsi. Syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi, anggota B boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 5, yaitu fungsi aljabar, fungsi non-aljabar, fungsi tangga, fungsi modulus atau mutlak, dan yang terakhir fungsi inverse. Yang pertama ada fungsi aljabar. Fungsi aljabar ini terdapat 2, yaitu fungsi rasional dan fungsi irasional. Di dalam fungsi rasional terdapat fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi berderajat n, dan fungsi pangkat n. Untuk fungsi rasional yang pertama, yaitu fungsi konstan. Fungsi konstan misalkan f, a maka b adalah fungsi di dalam a, maka fungsi f disebut fungsi konstan. Jika dan hanya jika jangkauan dari f hanya terdiri dari satu anggota. Untuk contoh dari fungsi konstan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. F, R maka R didefinisikan oleh Fx sama dengan 3 dengan daerah domain X sedemikian hingga min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Sehingga gambar grafiknya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, fungsi identitas. Misalkan F, A maka B adalah fungsi dari A ke B, maka F disebut fungsi identitas jika dan hanya jika rank F sama dengan kodomain atau FA sama dengan B. Contoh, fungsi pada R didefinisikan sebagai Fx sama dengan X untuk setiap X. Maka carilah F-2, F0, F1, dan F3. Untuk penjelasan caranya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Untuk fungsi rasional yang ketiga ada fungsi linear. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan Fx sama dengan Ax plus B, A dan B konstan dengan A tidak sama dengan 0 disebut fungsi linear. Untuk contohnya, jika f, r maka r didefinisikan oleh fx sama dengan 2x plus 3 dengan r bilangan real, grafik fungsinya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, untuk yang keempat ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang f, r maka r yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan abc adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berbentuk parabola. Untuk grafiknya, kita dapat melihat pada gambar yang berada di bawah ini.
Untuk fungsi rasional yang kelima ada fungsi kubik. Fungsi f, r, maka r yang ditentukan oleh rumus fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d dengan a, b, c, d anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi kubik. Untuk grafik dari fungsi kubik dapat kita lihat pada gambar di bawah. Kemudian, untuk yang keenam, ada fungsi berderajat n. Fungsi derajat n ini dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus titik 3 plus a2 x pangkat 2 plus a1 x plus a0 dengan an, an min 1 hingga a2, a1, a0 adalah bilangan real. An tidak sama dengan 0, a0 sama dengan konstanta dan n bilangan bulat. Untuk fungsi rasional yang ketujuh ada fungsi pangkat n. Fungsi dengan variabel bebasnya berpangkat suatu bilangan real dalam persamaannya. Bentuk umum dinyatakan dengan y sama dengan fx sama dengan x pangkat n. Dengan n anggota bilangan asli. Yang selanjutnya yaitu fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang pada variabel bebasnya terdapat penarikan akar. Bentuk umum dari fungsi irasional sendiri yaitu fx sama dengan akar pangkat m, a pangkat n, x pangkat m, plus an min 1, x pangkat n min 1, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi eksponen, yang kedua fungsi logaritma, dan yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Untuk yang pertama yaitu fungsi eksponen. Fungsi eksponen sendiri adalah fungsi yang variabel bebasnya berupa pangkat dari suatu konstanta dalam persamaan fungsi tersebut. Bentuk umum dari fungsi eksponen ini yaitu y sama dengan a pangkat x. Fungsi ini tidak memiliki titik potong pada sumbu x dan juga tidak memiliki nilai ekstrim. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang kedua yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. Dengan adanya hubungan kesetaraan sifat eksponen dan logaritma y sama dengan a log x sama dengan ax, maka bentuk umum dari fungsi logaritma ini yaitu y sama dengan a log x. Fungsi ini tidak memiliki titik potong pada sumbu y dan tidak memiliki nilai ekstrim. Untuk gambarnya bisa dilihat di PPT. Yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah fungsi di mana variabel bebasnya berupa bilangan geometris. Variabel x biasanya dinyatakan dalam radian, di mana radiannya tersebut yaitu 180 derajat. Di antaranya yaitu ada y sama dengan sin x, y sama dengan cos x, y sama dengan tan x, y sama dengan kotangan x, y sama dengan sekan x, dan y sama dengan cosec x. Untuk gambar bisa dilihat di PPT tersebut. Untuk yang fungsi selanjutnya yaitu fungsi tangga atau fungsi bertingkat. Fungsi tangga ini yaitu berbentuk interval-interval yang sejajar, maka dari itu disebut sebagai fungsi tangga. Untuk contohnya yaitu fx sama dengan min 1 jika x kurang dari sama dengan min 2, 0 jika x lebih besar dari min 2, lebih kecil sama dengan 1, 3 jika x lebih besar 1 kurang dari sama dengan 3, dan 4 jika x lebih besar dari 3. Maka gambar yang terbentuk nantinya dalam grafik ada seperti pada gambar di dalam PPT tersebut.
Yang selanjutnya yaitu ada fungsi modulus. Suatu fungsi f(x) disebut sebagai fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya, yaitu dalam bentuk f sedemikian hingga x maka mutlak x, atau f(x) maka mutlak ax plus b. f(x) sama dengan mutlak x, artinya sebagai contoh yaitu f(x) negatif x jika x kurang dari 0 dan x jika x lebih besar sama dengan 0. Untuk gambarnya bisa dilihat di dalam PPT tersebut. Fungsi yang selanjutnya atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse adalah pemetakan yang memiliki arah berlawanan dengan fungsi tersebut. Misalkan suatu fungsi memetakan dari himpunan A ke B, maka yang dimaksud fungsi inverse adalah fungsi yang memetakan dari B ke A. Perhatikan fungsi gx berikut ini dengan G demikian A maka B. Gambarnya dapat dilihat seperti pada PPT tersebut. Apabila fungsi G dibalik, maka diperoleh relasi R1, di mana relasi R1 disebut sebagai inverse atau kebalikan dari fungsi G tersebut. Demikianlah presentasi dari kami mengenai fungsi, jenis-jenis, dan juga contoh fungsi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.